kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kalau saat ini kami semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan, itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan buat kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kami mohon kehadiran-Mu, kami mohon urapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan ibadah walaupun tidak bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya beralaskan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tak terukur panjang
Kita yakin akan firman Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, kita akan terus melihat mujizat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ku yakin akan firman Tuhan. Selama matahari masih bersinar.
Shalom, sahabat-sahabat Kristus, keluarga kerajaan yang luar biasa. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Hari ini adalah tema terakhir mengenai hati nurani. Karena saya rasa ini perlu sekali. Saya berharap kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, sungguh-sungguh belajar mengerti. Kiranya Roh Kudus menolong kita, karena ini sangat perlu. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah, dan kami akan belajar mengenai hati nurani. Kami butuh urapan-Mu Bapa, kami butuh inspirasi-Mu Roh Kudus, kami butuh iluminasi dari surga, supaya boleh memberikan kami pencerahan, dan kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, supaya kami bertumbuh ke arah kedewasaan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, keluarga Mak Raja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu langsung kita buka kitab kita. Ibrani 5 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya akan baca untuk kita sekaliannya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, dari ayat ini kita menemukan ada dua tipe atau dua kelas kekristenan. Kelas pertama adalah Kristen anak-anak atau Kristen bayi, yaitu mereka yang masih memerlukan susu, atau kekristenan yang tidak bisa ditegur, kekristenan yang masih hanya dibela-bela, sekalipun salah tetap kita katakan dia benar. Kekristenan yang masih hanya berbicara soal berkat-berkat, ketika keluar dari hal ini, baginya menjadi masalah. Kekristenan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu, dikatakan di sana, ketika kita levelnya hanya di sana, kita tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran. Karena kita hanya mau dininabobokan. Itu ya, yang ayat 13. Tetapi ayat 14 dikatakan, tetapi bagi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Maksudnya begini. Saya baca sekali lagi, untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Salah satu kebutuhan surga untuk kita adalah untuk kita bertumbuh ke arah kedewasaan. Dan untuk bisa sampai ke arah kedewasaan, jalurnya hanya satu, yaitu kita memiliki hati nurani dan melatihnya. Ada kata di sana panca indera yang terlatih. Pengertiannya itu adalah kita memiliki conscience, memiliki hati nurani. Panca indera dikatakan di sini pengertiannya hati nurani. Sehingga kalau dalam Alkitab panca indera terlatih sering sekali kita sebut itu indera keenam. Jadi hati nurani kita sebut di pengajaran sekolah Alkitab indera keenam. Ada kata-kata terlatih. Kata terlatih ini etimologinya, asal usul katanya adalah diambil dari olahragawan atau atletik, di mana kemenangannya sangat ditentukan oleh bagaimana disiplin berlatihnya. Sehebat-hebatnya dia, sekalipun dia sudah 10 kali juara, tapi ketika dia mau bertanding, dia anggap remeh, tidak mau berlatih, maka dipastikan dia akan mengalami kesulitan. Bahkan kemungkinan menang juga sangat sedikit, potensi gagalnya lebih besar. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak berlatih sungguh-sungguh menghadapi pertandingan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk kita dewasa, maka jalurnya hanya melalui ini, yaitu kita melatih panca indera rohani kita, atau melatih hati nurani kita. Sebelum lebih jauh, kalimat terakhir di sini, definisi atau fungsi hati nurani itu adalah dikatakan di sana untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi saya tambahin satu kata. Hati nurani adalah fungsi roh. Saya tambahin fungsi roh. Untuk membedakan yang baik dan yang jahat dari yang jahat. Kenapa saya tambahin itu? Karena sebenarnya selain hati nurani, ada juga di jiwa kita yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang bernama pikiran. Pikiran tentu tahu mana baik, mana jahat. Tapi persoalannya adalah pikiran bisa mengerti baik dan jahat, tapi dia tidak punya kekuatan untuk membawa kita melakukan yang baik. Tapi justru dia punya kekuatan untuk kita melakukan yang jahat, sekalipun kita tahu itu jahat.
Seperti itu pikiran. Karena di pikiran itu ujung-ujungnya kepada kesombongan, atau karena di samping pikiran itu ada keinginan. Ketika kita sudah tahu keinginan itu seakan-akan memaksa kita harus melakukannya. Satu contoh. Waktu kita remaja, saya nggak kasih contoh laki-laki lah, saya tidak tahu perempuan. Menurut saya hampir 100% kita pernah mencicipi rokok waktu kita remaja. Saya juga dulu alami mencicipi rokok atau merokok. Padahal bukan karena suka, hanya ketika teman-teman ceritakan nanti ada begini, diceritakan juga jeleknya. Kita bisa pusing, tapi entah kenapa tetap kita kerjakan. Belum lagi karena memang dikatakan kalau tidak merokok itu tidak ada harganya. Jadi sangat banyak yang menstimulasi. Tapi ada salah satu stimulasi adalah kita pingin. Sekalipun kita sudah tahu itu salah. Nah, itulah sebabnya sangat berbahaya kalau kita hanya memakai yang baik dan yang jahat untuk membedakannya melalui pikiran. Karena justru kita akan lebih banyak gagalnya. Tetapi Tuhan memberikan kita indera yang bernama hati nurani. Dan indera ini harus kita latih. Begitu kita tidak latih, dia menjadi tumpul. Dan indera inilah atau hati nurani itulah yang membuat kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan jalur inilah akan bisa membawa kita kepada kedewasaan rohani. Hanya melalui jalur ini. Yaitu bagaimana kita melatih nurani kita lebih peka. Kalau dia ngomong atau kalau kita ngomong hati nurani yang murni, pengertiannya itu hati nurani kita itu menjadi peka, menjadi sensitif. Kita menjadi tahu apa yang Tuhan mau, menjadi peka, menjadi sensitif terhadap sekitar. Tahu kita mau melakukan apa. Tahu kita kalau kita lakukan ini orang tidak suka, sehingga kita tidak melakukannya. Karena hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu hanya dimiliki orang-orang yang memang punya konsain, satu hati nurani yang peka, yang murni. Dan kita harus berlatih terus ke sana. Nah Bapak Ibu, karena ini kata terlatih, maka kita harus melatih. Tapi kita udah tahu juga dulu fungsinya adalah untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kata terlatih. Seperti apa melatihnya? Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Misalnya, kita bermasalah dengan seseorang. Begitu kita pulang, kita renungkan, memang kita salah. Maka, hati nurani kita akan mendorong kita. Kamu salah loh tadi. Sekalipun suara itu lembut, tapi itu di dalam roh kita. Kalau kita mau melatih hati nurani, maka yang kita kerjakan adalah langsung responi. Oh ya, saya salah ya. Langsung melangkah, temui orang itu, katakan, I am sorry, saya salah, minta maaf. Jangan biarkan persoalan diendapkan. Persoalan kalau diendapkan, kita akan menciptakan bom waktu. Hati nurani tidak mengizinkan persoalan diendapkan, tapi kita akan didorong untuk melakukannya. Tetapi nanti persoalannya adalah ketika kita mau melakukannya Bapak Ibu, saya ngomong pikiran. Pikiran kan membuat pembelaan yang tidak benar. Itu kan masalah kecil. Besok kan bisa. Itu kan waktu nanti akan berlalu. Itu kan semua orang hadapi. Itu pembelaan pikiran. Sekalipun pikiran tahu, itu saya ngomong tadi, pikiran tidak akan membawa kita kepada kebenaran itu. Tetapi hati nurani ketika ada tuduhan, sekalipun kecil, kita langsung mengerjakannya. Ini namanya melatih. Bapak Ibu tidak kerjakan itu, berarti Bapak Ibu lagi melumpuhkan nuranimu. Dan itu sangat bermasalah untuk kita ke depan. Karena ketika hati nurani kita sudah semakin lumpuh atau semakin tumpul, saya ngomong tumpul dulu lah, maka kita akan semakin sulit. Tapi bagaimanapun kita harus melatih untuk itu dipertajam. Dengan cara-cara apa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail, tapi kita awali dengan cara-cara melatih. Melatihnya adalah, begitu kita ada tuduhan sedikit oleh hati nurani, langsung segera kita responi. Soal keuangan misalnya. Minggu lalu saya bahas dengan para pengurus, bagaimana kita merdeka soal keuangan. Begitu kita sadar, kita masalah dengan keuangan, langsung bereskan. Bereskan dengan Tuhan, bereskan dengan orang lain, kalau kita ada masalah dengan orang lain itu, atau bereskan dengan bisnis, langsung minta ampun sama Tuhan, lalu mulai dengan keputusan-keputusan yang benar. Ketika kita melatih hidup seperti ini terus-menerus, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita lagi melatih hati nurani kita, panca indera rohani kita, dan ini akan membuat kita semakin dewasa. Hanya dengan jalur ini. Oke? Selanjutnya, supaya lebih detail, supaya kita tahu bagaimana caranya, kenapa hati nurani kita terbentuk seperti itu, dan lebih detail lagi nanti kita bisa mengurusnya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, setiap orang itu punya hati nurani. Tetapi terbentuknya standar, saya ulangi, standar hati nurani itu tidak semua orang sama. Kenapa? Karena standar, saya ulangi ya, standar, bukan hati nurani, tapi standarnya maksudnya konten dalam hati nurani itu, isi dalam hati nurani itu terbentuknya adalah akibat nilai-nilai
dan norma-norma yang ditanamkan berulang-ulang kepada kita oleh orang yang paling dekat dengan kita, oleh orang yang paling kita percayai. Jadi standar hati nurani saya, standar hati nurani Bapak Ibu, standar hati nurani yang lain, itu terbentuk akibat nilai-nilai atau norma-norma yang ditanamkan berulang-ulang. Kalau bahasa kerennya, nilai-nilai yang didoktrinkan dalam hidup kita. Dan itu pertama kali terbentuk karena orang yang mendoktrin itu adalah orang yang paling kita percayai. Pertama, orang tua. Jadi bagaimana cara orang tua mendidik kita di rumah, nilai-nilai yang ditanamkan berulang-ulang, itulah menjadi standar hati nurani kita. Sesudah orang tua, lingkungan. Bagaimana lingkungan memperlakukan kita, mendidik kita, memberikan nilai-nilai, atau memberikan pendidikan-pendidikan kepada kita, itulah membentuk standar hati nurani yang kedua. Yang ketiga, budaya. Bagaimana budaya kita? Itu sebabnya, sekalipun kita sudah sama-sama anak Tuhan, tapi kalau kita mau jujur, cara pandang, cara berpikir, cara meresponi, orang Jawa dengan orang Manado misalnya pasti berbeda. Dengan orang Batak, orang Cina pasti berbeda. Kenapa? Karena standar hati nurani kita itu dibentuk berbeda-beda nilai-nilai yang ditanamkan berulang-ulang. Loh, kenapa seperti itu? Karena saudaraku, responsif atau respon kita terhadap sesuatu itu adalah keluar dari standar hati nurani. Sebagian orang sebut itu alam bawah sadar. Jadi cara saya meresponi sesuatu itu 69% itu ditentukan oleh standar hati nurani. Hanya yang disebut alam bawah sadarnya, hanya sisanya berarti 31% itu ditentukan oleh alam bawah sadar. Nah, ketika sesuatu datang terjadi tiba-tiba dalam diri kita, ada satu tekanan atau satu masalah, satu kritik datang sama kita, yang merespon itu bukan alam sadar, bukan pikiran, tapi hati nurani. Standarnya itu yang keluar. Lah, apa yang ditanamkan berulang-ulang sebagai standarnya, itulah meresponinya. Misalnya, saya kasih contoh. Ketika saya ngomong sesuatu, katakanlah pesta. Saya ngomong pesta. Cara kita meresponi pesta itu, bagaimana kita mau ke pesta, misalnya begini. Itu berbeda caranya orang Manado, caranya orang Jawa, caranya orang Chinese, caranya orang Batak. Karena lingkungan atau budaya yang menanamkan nilai berbeda-beda. Kalau orang Manado secara umum yang dipikirkan pertama adalah bagaimana dia vanishable, bahasanya itu. Bagaimana dia keren lah. Kalau orang Jawa, bagaimana sesederhana mungkin. Kalau orang Batak, berapa ya itunya ya? Mungkin sama dengan orang Cina, karena agak pelit ya, karena artinya soal keuangan. Itu contoh. Jadi, belum lagi kalau saya berbicara ketika datang kritik. Jadi apa yang membentuk standar hati nurani kita itulah meresponi. Nah, masalahnya Bapak Ibu, saya ulangi sebelum sampai kepada masalah, perhatikan, responsif terhadap sesuatu itu adalah pekerjaannya standar hati nurani. Yang meresponi apa yang datang kepada kita, itu adalah murni standar hati nurani, sehingga sangat berbahaya. Berbahayanya seperti apa? Maksud saya gini, kalau standar hati nurani kita itu salah, maksudnya nilai-nilai yang ditanamkan itu berulang-ulang ternyata salah, maka akan sangat berbahaya kita meresponi apa yang datang dalam hidup kita. Sementara hidup kita ini hampir setiap saat harus membuat keputusan mana yang baik, mana yang benar. Sehingga akan semakin banyak keputusan yang salah dalam diri kita kalau kita belum pulihkan standar hati nurani kita. Kalau salah yang ditanamkan, maka responnya pun akan salah, kira-kira begitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika standar hati nurani kita salah, kita akan menjadi salah menilai. Saya kasih contoh, kita ngomong satu persoalan. Kalau kita suruh menilai persoalan ini, setiap orang pasti berbeda-beda. Berbeda-bedanya dari mana? Dari standar hati nuraninya. Bagaimana pengalamannya dia, bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan kepada dia melihat persoalan itu. Maka itu akan menjadi respon. Itu sebabnya tidak ada cara lain. Kita harus memulihkan atau mengubah standar hati nurani. Bisa, sangat sederhana. Karena itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan berulang-ulang, maka kita tanamkan nilai-nilai yang baru berulang-ulang, yang sesuai atau yang memang adalah firman Tuhan. Sehingga kita harus betul-betul buat standar nurani kita itu adalah firman Tuhan. Tapi sebelum ke sana, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau standar hati nurani itu salah, kita pun akan salah menghakimi.
Masih ingat bagaimana saudara-saudaranya Ayub betul-betul menghakimi Ayub, semua karena salah. Loh, kenapa seperti itu? Karena mereka sudah terdoktrin kalau ada orang sakit itu pasti karena dosa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, berapa orang kan sakit hati kita buat kalau kita salah standar hati nurani kita. Jadi kalau doktrin yang ditanamkan dalam diri kita itu salah, maka kita pun akan salah menilai. Tidak hanya sesama, menilai tentang Tuhan pun akan salah. Menilai tentang Tuhan akan salah. Kita kan bisa katakan Tuhan itu kejam, kita kan bisa katakan Tuhan itu jahat. Karena kita berulang-ulang dicekoki mulai kecil, nanti Tuhan marah, nanti begini. Jadi standar nurani kita itu punya perspektif seperti itu kepada objek yang dinilai. Dan itu sangat berbahaya. Itu sebabnya kita harus bisa betul-betul mengubah itu. Jadi kita harus doktrin ulang, redoktrin itu standar hati nurani kita, supaya pada akhirnya firmanlah yang harus menjadi standar nurani kita. Dan itulah caranya, dan kita harus latih itu. Cara melatihnya, bagaimana supaya firman menjadi standar nurani, nanti saya sudah poin-poin ini ya. Kita akan salah merespon, karena saya katakan tadi, 69% responsif kita adalah karena standar hati nurani itu. Respon kita akan salah. Persoalan sesungguhnya bukanlah karena persoalan itu. Persoalan sesungguhnya adalah responsif kita terhadap sesuatu yang datang kepada kita. Ingat itu. Persoalan sesungguhnya adalah responsif kita terhadap sesuatu yang datang sama kita. Seperti itu. Lalu, kalau kita juga tidak membuat hati nurani ini semakin benar, maka dia akan semakin tumpul, semakin lemah. Karena kita salah menilai, salah menghakimi, respon kita juga menjadi salah, maka hati nurani akan semakin tertuduh. Dan itu membuat dia semakin lemah. Karena kita tidak tahu cara memulihkannya seperti apa. Lalu yang paling berbahaya, ayat 13 tadi, kita tidak pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Bisa saya bayangkan bagaimana niscayanya kekristenan kita. Kita bersungguh-sungguh beribadah tapi tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak melatih hati nurani. Dan ujung-ujungnya kita pasti ditelan maut. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk ulang standar hati nurani itu? Caranya, saudara, saya ngomong tadi, karena standar hati nurani itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan berulang-ulang, maka sekarang kita juga menanamkan nilai-nilai, norma-norma dari firman Tuhan. Kita doktrin hati nurani kita itu, kita isi kontennya, bukan lagi budaya, bukan lagi perkataan orang tua, bukan lagi perkataan lingkungan, bukan lagi perkataan suku, bukan lagi perkataan pendidikan, tapi apa kata firman Tuhan. Itu yang kita masukkan kontennya ke dalam, itu kita masukkan menjadi isinya, menjadi standar dalam hati nurani kita itu. Caranya seperti apa? Caranya, bahasa saya itu sering sebut itu dengar lalu perkatakan. Belajar setiap hari memiliki saat teduh. Baca firman Tuhan didengar oleh telinga, lalu temukan nilai-nilai dari sana, lalu begitu kamu dengar, perkatakan. Artinya baca sampai telinga dengar, lalu renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam. Kata merenungkan dalam Alkitab itu ada 3 kata. Yang pertama, mulai yang pelan-pelan dulu. Yang pertama dibuat itu menjadi lagu, yang disebut higayon. Yang kedua itu memamabiak. Artinya memamabiak itu, misalnya seperti kita sudah dengar pengajaran, dicatat, nanti sampai di rumah atau sesudah selesai ibadah, kita putar ulang lagi. Itu namanya memamabiak. Itu namanya bergumam dengan nikmat. Jadi sapi, lembu habis makan siang, malam itu mulutnya terus keluar, terus mengunyah. Karena dikeluarkan lagi yang sudah dimakan siang itu dikunyah ulang. Itu saring itu kan semakin dapat. Itu yang disebut dengan merenungkan. Jadi kita putar ulang dia, kita review, kita ingat-ingat lagi. Lalu yang ketiga, memikirkan dalam-dalam. Sikah, memikirkan dalam-dalam. Jadi kita pikirkan dalam-dalam. Jadi kita renungkan, kita perkatakan, kita baca tadi, lalu kita perkatakan, lalu kita renungkan. Oh, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu. Oh, kita harus begini. Misalnya seperti itu, contoh-contoh sederhana. Nah, itu kita kerjakan berulang-ulang Bapak Ibu. Itu akan membentuk standar hati nurani yang baru. Semakin sering kita doktrin hati kita, semakin terbentuk standar hati nurani yang baru. Dan kalau sudah terbentuk standar hati nurani yang baru, baru kita melangkah bagaimana memulihkan hati nurani. Karena hati nurani kita pun akan sangat sulit dipulihkan kalau standarnya juga kita belum punya yang baru. Punya yang baru dari firman Tuhan, baru pelan-pelan kita pulihkan. Karena memulihkan yang lama itu sederhana.
Nah, bagaimana caranya? Cara memulihkan hati nurani itu sederhana. Sederhananya begini. Temukan orang-orang yang pernah kita lukai. Orang-orang pernah kita rugikan. Atau orang-orang pernah merasa tersakiti oleh kita. Lalu bereskan persoalan dengan mereka. Itu pertama. Yang kedua, temukan dosa yang berulang-ulang kita kerjakan, lalu akui itu. Bisa kepada teman, bisa kepada sahabat, bisa kepada hamba Tuhan. Mungkin supaya ada rahasia pribadi, boleh kepada hamba Tuhan. Bisa juga kepada istri. Misalnya kita masih sulit, yang laki-laki masih sulit melepaskan lihat hal-hal yang jelek. Misalnya di HP, pornografi, jujur aja sama istrimu, tolong saya. Karena ada hal-hal yang sudah memperbudak kita, yang dimana kita tidak bisa lagi menolong diri sendiri. Kita butuh kejujuran. Itu namanya penyakit yang harus kita ubah, yang harus kita pulihkan. Sama seperti saudara kalau mau ke dokter, tapi saudara tidak mau jujur apa penyakitnya, dokter pun akan kesulitan untuk menyembuhkannya. Jadi dua hal itu. Hal pertama, temukan orang pernah kita lukai, kita sakiti, atau sudut pandang mereka dengan kita jelek, datangi mereka, belajar minta maaf. Itu akan membuat hati nuranimu pulih kembali, hidup kembali. Lalu yang kedua, temukan dosa-dosa yang sangat sulit kita menang, lalu belajar jujur. Butuh mentor untuk kita dilatih, untuk kita dibuat menang. Saya punya rekan hamba Tuhan di Jawa Timur ini. Sekarang dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, tapi ketika awalnya saya mentoring, persoalannya adalah persoalan wanita. Dia tidak bisa sendirian. Ketika dia agak jauh dari istri, pasti pikirannya ke wanita dan pasti lari untuk mencari wanita. Tapi ketika dia jujur sama saya, dan saya ngomong, saya tidak mungkin 24 jam temani Bapak, tapi ketika Bapak sudah selesai kerja, hubungi saya. Dan akhirnya setiap dihubungi, saya langsung datang ke dia, kami ngopi bareng, kami diskusi firman, dan kami berdoa, sampai akhirnya dia punya kekuatan yang luar biasa dan dia menang. Begitu dia menang, dia sangat diberkati oleh Tuhan, dia sangat dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, sesederhana itu mengerjakannya. Saya ulangi dari awal. Ketika kita masih level anak-anak, kita tidak akan bisa mengerti hati nurani. Kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa. Kita harus memiliki hati nurani yang murni. Kita harus memiliki hati nurani yang peka. Caranya dilatih. Saya ulangi, dilatih. Dilatih, saya sudah ngomong tadi contoh. Ada dorongan kecil dari hati nurani, langsung iakan. Jangan tunda. Persoalan yang ditunda akan menciptakan bom waktu. Dengar itu baik-baik Bapak Ibu. Lalu, standar hati nurani itu terbentuk akibat nilai-nilai norma-norma yang tanam berulang-ulang. Oleh orang tua, oleh budaya, oleh apapun. Karena itu, kita harus membentuk standar hati nurani yang baru. Di mana firman harus menjadi standar. Kenapa? Karena hidup kita ini, 9% ketika ada persoalan responsifnya adalah standar hati nurani itu. Sehingga kalau standar hati nurani kita salah, tidak sesuai dengan firman, kita akan menjadi salah menilai orang, kita akan menjadi salah menghakimi orang, dan kita juga akan salah meresponi keadaan. Padahal hidup kita, hampir 100% hidup kita adalah meresponi sesuatu setiap hari. Tapi kalau kita punya hati nurani, luar biasa. Misalnya, saya kasih contoh lagi nih. Ketika dikatakan pekerjaan off, cara orang meresponi, ada orang, aduh mati saya. Karena sudah tidak ada lagi penghasilan. Oh, bagaimana ini? Tapi kalau firman yang menjadi standar hati nurani kita akan katakan, oh berarti Tuhan kamu buat mata air baru untuk saya. Karena mata air lama mati. Maka Tuhan akan buat mata air yang baru. Karena kerjaan Tuhan adalah selalu membuat jalan untuk saya. Karena kita udah tahu firman, jadi meresponi keadaan itu kita menjadi tidak terlalu panik banget. Karena ada firman. Dan itu luar biasa sekali. Itulah sebabnya perlu kita betul-betul semakin membentuk hati nurani. Lalu membereskannya, ada saya kasih 2 poin. Poin pertama, temukan orang yang kita lukai, sakiti, dan belajar membereskannya. Kenapa harus seperti itu? Hati nurani kita lumpuh kalau kita tidak tahu minta maaf. Lalu yang kedua, temukan dosa yang kita sangat sulit untuk menang, termasuk kemalasan itu juga dosa. Temukan itu jujur. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Cari mentor. Bisa sesama kita yang saling mempercayai. Penting saling mempercayalah supaya jangan menjadi masalah. Lalu saling menolong, saling mengingatkan. Misalnya sulit berdoa pun bisa.
Saya sering sekali dimintain tolong orang untuk melatih dia saat teduh. Ya, cara saya sebelum COVID, saya tidur dengan dia. Saya ke rumahnya atau dia ke rumah saya. Sehingga jam sekian saya banguni, saya latih untuk menyembah Tuhan sebentar, baru latih untuk saat teduh. Karena dibutuhkan itu. Kekristenan adalah sharing life, membagi hidup. Lah Bapak Ibu, mari kita kerjakan ini, dan kalau kita kerjakan ini, pasti akan membawa kita kepada kedewasaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami. Kami butuh firman untuk membentuk standar hati nurani yang baru dalam diri kami. Dan butuh keberanian dari Roh Kudus untuk kami membereskannya. Terima kasih Bapak. Berkati semua sahabat-sahabat saya ini yang luar biasa ini. Imam Arajani, supaya kami boleh jadi berkat kepada sebanyak mungkin orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami semua boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati kami Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami terima Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin kuat di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami boleh semakin melekat kepadamu ya Bapa. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh teringat akan firman-Mu untuk menghadapi semua masalah, semua kendala yang terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya boleh kami jalani dan kami lewati dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur kepadamu. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa permohonan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus pemulihan untuk perekonomian daripada bangsa dan negara kami Tuhan, politik yang ada di dalam negara kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau memulihkan perekonomian dalam kehidupan bangsa dan negara kami, agar kami boleh senantiasa Tuhan dapat bekerja, dapat berusaha seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pandemi yang sedang terjadi saat ini, di mana semua Tuhan, seluruh daerah di negara kami, bangsa kami ini Tuhan, sedang dilanda oleh pandemi COVID. Kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami, semua anak-anak Tuhan yang ada di negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau lindungi, menjauhkan dari semua penyakit COVID ini Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan juga pekerjaan dan kesehatan dan perekonomian, khususnya dari keluarga Imamat Rajani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu Tuhan. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat bekerja dengan baik dan benar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keluarga Imamat Rajani ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Bapa untuk Imamat Junior, supaya mereka semakin bersemangat untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya semua anak-anak kami ini semakin kuat di dalam Engkau. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga mau mendoakan untuk Opa Rau yang masih terbaring sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan mujizat selalu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami percaya Opa Rau akan dipulihkan dan semakin dipulihkan kesehatan dan kekuatannya. Kami berdoa juga untuk Opa Teni Tuhan, agar dia senantiasa semakin kuat dalam iman percayanya kepadamu Tuhan. Lepaskan dia dari kuasa-kuasa roh jahat yang mengintimidasi Tuhan, agar senantiasa dia boleh menjalani kehidupannya sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-Mu Tuhan, menjadi orang yang percaya, yang berserah
dan senantiasa mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga Tuhan untuk Oma Suwartina, kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jamah agar disehatkan dan dipulihkan. Begitu juga keluarga besarnya Tuhan dilindungi dari semua penyakit COVID ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Priska yang sedang mengalami diare Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah Ibu Priska Tuhan. Tubuhnya yang sedikit demam Tuhan, kami percaya Engkau jamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk ibu daripada Ibu Priska yang sedang dalam masa penyembuhan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan secara sempurna, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk keponakan daripada Ibu Yanti, yaitu Happy Monica dan Vio Maria yang sedang terkena COVID. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau jamah. Dua anak ini boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa. Kami percaya di dalam nama-Mu ada mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Ibadah kami sangat merasakan kehadiran-Mu, dan api Roh-Mu memberikan kami semangat untuk terus bertumbuh ke arah kedewasaan melalui pelatihan-pelatihan hati nurani ini ya Tuhan. Hati kami terbuka, kami butuh Roh-Mu untuk menuntun kami terus lebih dalam, karena kami mau bertumbuh untuk lebih dewasa menjadi teman kerja-Mu, supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami butuh perkenanan-Mu. Itu sebabnya Bapak, sebelum kami selesaikan ibadah kami ini, saya berdoa supaya Tuhan hadir sekali lagi memberkati kami. Hamba-Mu mengangkat tangannya Tuhan, bila damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami semua, keluarga Memang Rajani. Tangan kasih-Mu terus terulur memberkati setiap kami, bahkan ada di atas kepala kami hari ini, memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan kerelaan untuk bertumbuh ke arah kedewasaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya penyertaan daripada Yesus Kristus itu, damai sejahtera dari Allah Bapa itu, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus itu, kami terimalah itu hari ini di dalam nama Yesus. Berkat-Mu semakin melimpah untuk kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.